siapa yang terus haus, rindu, lapar untuk terima pesan Tuhan yang lebih lagi. Amin. Ku mau memuji-Mu selalu Tuhan. Ku mau terus puji Engkau Tuhan. Biar hidup setiap kami, lahir dari hidup setiap kami, terus memuji, menyembah Engkau Tuhan. Apapun dan bagaimanapun, sampai setiap destiny Tuhan dalam hidup setiap kami jadi. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
para penyembah-penyembah-Mu. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa Engkau memanggil kami umat-Mu dari seluruh bangsa Indonesia, bahkan dari bangsa-bangsa yang hadir ke kota Semarang untuk waktu yang seperti ini. Kami percaya Engkau sedang mempersiapkan tentara-Mu, pasukan-Mu di bangsa Indonesia. Kami rendahkan hati kami di sesi yang ketiga pada konferensi ini Tuhan, supaya kami boleh melihat, kami boleh mendengar, hati kami boleh menangkap dan pikiran kami boleh memahami apa yang Engkau sedang ajarkan kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biar di konferensi ini kami mempersiapkan diri kami dengan baik. Kami mengizinkan Tuhan untuk bekerja, untuk mengatur ulang, untuk merombak, untuk mengarahkan, supaya apa yang kami dengar bukan hanya berlalu, tapi apa yang kami dengar kami alami, kami hidupi, kami terapkan. Dan kami mau berpartisipasi Tuhan dari apa yang menjadi rencana rancangan-Mu untuk bangsa kami Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa di akhir zaman ini. Terima kasih karena Roh-Mu yang memampukan setiap kami. Sebab kami tahu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu yang besar yang bekerja di dalam setiap kami. Dan hari ini kami angkat tangan kami Tuhan, di pagi hari ini memberikan segala ucapan syukur glory hanya bagi nama di atas segala nama, nama Yesus yang layak untuk disanjung, nama Yesus yang tetap sama dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap saudara yang siap untuk menerima yang menjadi pesan dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama katakan. Come on, berikan sorak haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Mari buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21. Saudara, jika engkau hadir di prophetic conference seperti ini, setiap pembicara tidak berbicara satu sama lainnya. Apa yang saudara dengar dari Prophet Sadhu Sundar Selvaraj, tidak ada orang yang memberikan informasi kepada beliau tentang apa yang pernah disampaikan, yang pernah dinubuatkan untuk kota Semarang. Anda dapatkan langsung dari apa yang Tuhan sampaikan kepada beliau dari tahta Tuhan yang Maha Kudus. Saya nggak pernah janjian dengan Pastor Victor yang menjadi pesan yang Tuhan titipkan kepada kami. Tapi saya bersyukur di sesi yang tadi pagi, Pastor Victor menyampaikan dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-18.
Dan apa yang saya mau sampaikan di hari ini, bagian saya adalah mempersiapkan saudara untuk saudara sesi demi sesi nanti malam, besok sampai hari Minggu. Saudara akan menerima the full package dari apa yang Tuhan sediakan buat saudara yang mau, katakan amin. Oleh sebab itu buka hatimu, pandang kepada Yesus Kristus Tuhan. Jangan lihat kepada manusia tapi lihat kepada Yesus. Kita semua mendapatkan instruksi yang jelas kemarin malam untuk berpuasa dan berdoa. Waktu hati kita tercondong kepada Tuhan dengan benar, maka impartasi yang Tuhan rindu untuk Dia lepaskan akan saudara dan saya terima. Amin. Ini pesan yang saya terima dari Tuhan. Dari saya pertama kali menginjakkan kaki di kota Semarang tahun 2023 bulan Juni. The Lord says bahwa kota Semarang akan menjadi tempat di mana nabi-nabi Tuhan akan dibangkitkan di Indonesia di akhir zaman ini. Semarang adalah tempat di mana the heavens are open. And the Lord, Tuhan akan membangkitkan tentara Tuhan yang profetik. Katakan sama-sama dengan saya, tentara Tuhan yang profetik. Tentara akhir zaman Tuhan adalah tentara yang profetik. Dan saya membawa pesan kepada saudara bahwa setiap saudara dan saya yang terbilang di dalam the remnant atau sisa-sisa umat Tuhan di akhir zaman ini, semuanya harus menjadi orang-orang yang profetik. Dan saya percaya di Semarang kali ini, saudara yang hadir, God will release mantles. Waktu saya masuk ke ruangan ini, di depan, panggung di bawah, I saw in the spirit, banyak mantles yang akan dilepaskan in this conference. Saudara akan menerima jubah yang baru. Saudara akan menerima perlengkapan yang baru. Anda akan terima pengurapan yang baru. Yang mau katakan amin. And the Lord says, persiapkan diri saudara, khususnya untuk besok. The Lord says kemarin malam dengan jelas saya catat, and the Lord saya sampaikan ini besok. Persiapkan diri untuk besok hari Sabtu. Sebab Tuhan akan melakukan perkara yang besar di tengah-tengah saudara. Saudara harus sadar setiap kali kemuliaan Tuhan datang. Kemuliaan Tuhan bukan hanya mengekspos yang menjadi pekerjaan kegelapan. Kalau Anda perhatikan di Sajur Raja-Raja pasal yang ke-18. Dengan apa yang dialami oleh Nabi Elia. Dengan nabi-nabi palsu Asterot dan nabi-nabi palsu Isabel. Ada dua hal yang terjadi di atas Gunung Karmel. Waktu api Tuhan turun, bukan hanya Tuhan menghancurkan yang dibangun oleh nabi-nabi palsu Isabel dan juga Asterot. Tapi Tuhan sedang menyucikan umatnya. Yang menjadi poin, yang menjadi titik, yang menjadi penekanan dari Tuhan atas apa yang dilakukan oleh Nabi Elia di atas Gunung Karmel. Sebab Tuhan sedang mengembalikan hati bangsa Israel yang jauh dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Waktu God is releasing the glory, ada dua hal yang terjadi waktu kemuliaan Tuhan dilepas. Satu, pekerjaan kegelapan akan selalu terekspos. Tapi di waktu yang bersamaan, waktu pekerjaan kegelapan itu disingkapkan, umat Tuhan dimurnikan. Saudara gak bisa lihat kemuliaan Tuhan kalau saudara dan saya tidak mengizinkan Tuhan memurnikan kita. Sebab api Tuhan turun untuk memurnikan umatnya. Api Tuhan turun bukan hanya menyingkapkan siapa Allah yang benar. Tapi api Tuhan turun untuk mengembalikan hati bangsa Israel yang jauh dari Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Coba lihat 1 Raja-Raja 18. Yang menjadi tugas saya dari Tuhan di sesi ini adalah mulai meletakkan kepada saudara pengertian what is prophetic ministry. Pelayanan kenabian itu apa? Ciri khas pelayanan kenabian itu apa? Kenapa setiap orang percaya harus memiliki pengurapan yang profetik? Makanya saya terus berkata selama 2 tahun Tuhan mulai bawa saya ke Indonesia. Jangan jadi orang yang kecanduan nubuatan. Sebab saudara dan saya ditetapkan oleh Tuhan menjadi umat yang bernubuat. Yang mau katakan amin. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Saya bacakan ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Dan nanti saya akan bawa saudara ke Keluaran pasal yang 40. Sebab hari ini Tuhan bicara ada 2 orang yang saudara perhatikan. Yang sangat identik dengan kemuliaan Tuhan. Yang pertama adalah Elia. Yang kedua adalah Musa. Alkitab berkata di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-20 sampai 21. Ahab mengirim pesan ke semua orang Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Elia menghampiri seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dengan mendua hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikuti Dia.
Kalau Baal, ikuti dia. Tetapi rakyat tidak menjawab sepatah kata apapun. Saudara harus perhatikan. Waktu kemuliaan Tuhan turun, maka semua yang sifatnya hanyalah agama. Agama akan menghadirkan roh jahat, bukan Tuhan. Agama penuh dengan aktivitas. Agama penuh dengan Anda harus jingkrak-jingkrak, lompat-lompat. Tapi yang datang bukan kuasa Tuhan. Yang datang apa saudara? Setan. Kalau saudara dan saya tidak mengerti yang menjadi kekudusan dan kebenaran Tuhan, maka seringkali yang menjadi tata cara ibadah kita, meskipun kita berkumpul di dalam gereja, tapi yang nampak, yang manifestasi bukan Tuhan. Tapi siapa? Setan. Dari mana kita taunya? Makanya hidupnya gak pernah berubah. Makanya gerejamu penuh dengan berantem, perselisihan terjadi, tidak ada kesatuan, tidak ada dampak yang dibuat. Why? There is no glory of God. Tidak ada kemuliaan Tuhan. Waktu Elia bertemu dengan orang-orang Israel yang dikumpulkan oleh Ahab. Elia berkata, berapa lama kamu mau timpang? Saudara harus tahu, kata timpang di bahasa Ibraninya, limping, itu artinya menari. Adalah kata yang sama untuk menggambarkan orang Israel. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir dan Miriam ada di baris depan, memimpin orang-orang yang ada di Israel, khususnya perempuan-perempuan dan orang-orang muda, mereka menari-nari, itu adalah kata yang sama. Saudara dan saya bisa menari di gereja, Anda bisa bernyanyi di gereja, Anda bisa melakukan segala sesuatunya yang kelihatannya rohani. Tapi waktu hati kita mendua, apa yang kita lakukan? Kita timpang. Itu bukan tarian yang asli. Jadi Elia sedang berkata kepada orang Israel, kamu kehilangan destinimu kenapa? Kamu mau Tuhan, tapi kamu juga mau yang disembah sama Isabel. Kamu mau Tuhan, tapi kamu mau yang ditawarkan sama Raja Ahab. Kamu mau Tuhan, tapi kamu juga kompromi dengan apa yang kamu pandang baik untuk dirimu sendiri. Saudara dan saya perhatikan di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Kenapa kemuliaan Tuhan harus dinyatakan? Perhatikan di ayat yang ke-20, saya bacakan sekali lagi. Alkitab berkata, Ahab mengirim pesan ke semua orang Israel. Saudara akan lihat selesai api Tuhan turun di atas Gunung Karmel berbeda. Orang Israel tidak lagi mendengarkan yang menjadi perkataan Raja Ahab, tapi yang didengar oleh orang Israel adalah perkataan Nabi Elia. And the Spirit of the Lord says, bahwa di hari-hari ini khususnya gereja Tuhan di Indonesia, banyak dari kita yang lebih dengar suara orang. Lebih dengar suara yang populer. Lebih dengar suara yang tren di gereja. Dan bukan suara Tuhan. Apa ciri khas orang-orang yang mendengar suara yang dipikir suara Tuhan tapi bukan suara Tuhan? Waktu Elia mengajukan sebuah pertanyaan yang mengusik kebenaran, nggak punya jawaban. Kita bisa ngomong tentang Alkitab loh. Tapi waktu ditanya, kenapa hidupmu nggak ngalamin perubahan? Kamu nggak bisa jawab. Kenapa keluargamu babak belur? Kamu nggak bisa jawab. Kenapa kamu nggak bisa mengampuni? Kamu nggak bisa jawab. Saudara dan saya, when we are under the spell of man dan bukan Tuhan, maka saudara dan saya tidak punya jawaban yang bisa memerdekakan saudara. When the glory of God comes, kemarin malam kita mendengarkan sama-sama, tentara Tuhan ada di Indonesia, Tuhan sedang membangkitkan, semuanya mau. Tapi pertanyaan, berapa banyak yang mau respon? Berapa banyak yang mau melakukan bagiannya? Berapa banyak di konferensi ini yang mau berkata, persiapkan aku Tuhan. Karena Anda bisa terima sebuah impartasi di sebuah konferensi. Tapi jika sebuah perjumpaan tidak membawa kepada pengertian, tanpa pengertian tidak ada perubahan. Tanpa perjumpaan, yang kita terima bukan pengertian, pengetahuan. Pengetahuan sama pengertian berbeda. Karena pengetahuan di sini, pengertian di sini. Orang yang cuma tahu dan semakin banyak tahu. Pengetahuan tanpa perjumpaan, tidak ada pengertian, akan selalu menuju kepada yang namanya penyesatan. Sebab penyesatan bukan dari luar. Penyesatan itu datang dari mana saudara? Dari dalam. Saya percaya
Konferensi Open Heavens Prophetic Conference Indonesia 2025. Itu saudara sedang dibawa seperti yang tertulis di Yeremia 18 ayat 1 sampai 3. Tolong dibuka. Saudara harus sadar nih, saya berdoa saudara puasa loh. You really pray. Seek God. Di konferensi kayak begini, gak ada yang namanya euforia. Yang Anda cari pendeta. Kapan saya didoakan? Kapan saya dinubuatin? You miss the point. You come to seek Jesus. Prophets, kenapa Tuhan butuh para nabi? Karena hanya pengurapan nabi yang bisa bawa orang berbalik kepada Tuhan. Kalau gereja di akhir zaman tidak dipenuhi with the prophetic anointing, kamu gak bisa bawa orang untuk mengenal Tuhan. Nanti saya jelaskan sama saudara, kita selalu baca di Lukas pasal yang pertama, bahwa Yohanes Pembaptis berjalan di dalam roh dan kuasa Elia untuk mengembalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. The Lord showed me, kamu selama ini ngelihat ayat itu salah. Yang mengembalikan hati bapak-bapak ke anak-anak, yang mengembalikan hati anak-anak ke bapak-bapak, bukan Elia. Tuhan. Anda gak akan pernah baca di 1 Raja-Raja 18 bahwa Elia mengembalikan hati bapak-bapak ke anaknya, hati anak-anak ke bapak-bapaknya. Anda akan baca di 1 Raja-Raja 18, Elia mengembalikan hati umat Tuhan kepada Tuhan. That's the job of the prophets. Membawa hati orang kembali kepada Tuhan. Baru setelah itu, Tuhan yang membuat reformasi terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya. Banyak seringkali orang percaya yang kita target reformasi dulu. Yang Anda target adalah pemulihan keluarga dulu. Yang kita target komunitas kita berubah terlebih dahulu. Tapi kalau hati kita tidak pernah pencondong balik ke Tuhan, reformasi gak akan pernah terjadi. Itu yang namanya revival. Kalau saudara dan saya ngalamin yang namanya kebangunan rohani, kalau kebangunan rohani artinya hati kita berbalik kepada Tuhan, kebangunan rohani itu bisa kita alamin setiap hari loh. Karena apa itu? Menghidupi yang namanya pertobatan yang sejati. Yang mengerti katakan amin. Coba lihat Yeremia pasal yang ke-18. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Saya percaya ini yang menjadi pekerjaan Tuhan di dalam konferensi ini. Tuhan berkata kepada nabinya, Nabi Yeremia, dan dia berkata, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan menyampaikan perkataan-perkataanku kepadamu. Kemarin malam kita sudah dengar, Prophet Sadu berkata bahwa ada lokasi-lokasi tertentu yang dipilih oleh Tuhan. Dan saudara dan saya gak tahu kenapa Tuhan pilih lokasi itu, tapi it's chosen by God. Dan saya percaya Open Heavens Prophetic Conference 2025 adalah tempat yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Berarti saudara yang hadir ke tempat ini, saudara hadir bukan jadi penonton. Anda hadir bukan untuk menyaksikan. Anda hadir bukan karena penasaran. Ada satu momentum yang Tuhan sediakan buat saudara. Ada sebuah perjumpaan yang menanti saudara. Karena Tuhan memanggil saudara dan Anda berkumpul di kota Semarang. Hari ini tanggal 21 Februari 2025. Tuhan hendak memperdengarkan suaranya kepada saudara. Tapi ayat yang kedua berkata, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan menyampaikan perkataan-perkataanmu kepadamu. Ada lanjutannya. Lalu aku pergi ke rumah tukang periuk. Dan tampaklah ia sedang bekerja dengan alat pelarikan. Anda bisa datang ke tempat ini. You hear the voice of God. Tapi ada bagian dua yang menggandeng bagian yang pertama. Anda bisa dengar pesan Tuhan. Tapi kalau saudara tidak buka hati dan mengizinkan pesan Tuhan mulai mengerjakan hidup saudara dan saya, maka pesan Tuhan yang kita terima akan jatuh dengan sia-sia. Ini selalu menjadi partisipasi yang dirindukan Tuhan dari umatnya. Sekarang tolong kembali dengan saya ke 1 Raja-Raja 18. Tapi sekarang lihat ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-40. Saudara, di sesi ini saya mau saudara banyak nyatet. I want to show you dari Alkitab, what is true prophetic ministry. Kenapa Anda perlu tahu pelayanan profetik itu apa? Karena setiap saudara ditetapkan Tuhan untuk terlibat di dalam pelayanan ini. Saudara dan saya semua, katakan sama-sama dengan saya, semua akan bernubuat. Amin.
Saudara akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Saudara akan mendapatkan mimpi-mimpi yang ilahi. 9 karunia Roh Kudus akan bekerja di dalam saudara. Apa yang engkau katakan akan dibuat oleh Tuhan berhasil. You are the prophetic generation. Dan mental itu dilepas kepada setiap saudara. Saya percaya mulai dari hari ini. Amin. Nah, ayat yang ke-30 sampai ayat yang 40 saya akan bacakan. Saya minta saudara perhatikan. Kita harus ngerti nih. Jadi pelayanan profetik itu apa dan untuk apa. Kata Elia kepada seluruh rakyat, mendekat kepadaku. Seluruh rakyat mendekat kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Catat nomor 1. Why do you need the prophetic anointing? Karena prophetic anointing memampukan saudara dan saya bukan hanya berkata-kata. Tapi saudara dan saya bisa mencontohkan apa yang kita katakan. Api Tuhan tidak turun sampai Elia berkata kepada umat Israel, dekat sama aku. Kenapa saudara perlu pengurapan yang datang dari tempat maha tinggi? Karena saudara akan memanggil orang-orang untuk berkata, lihat apa yang Tuhan lakukan dalam hidupku. Lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Waktu saudara membawa orang untuk menyaksikan secara langsung. Bukan karena kata-kata teori, tapi karena pengalaman perjumpaan saudara dengan Tuhan. Yang pertama, nabi-nabi Tuhan akan lakukan di akhir zaman ini. Yaitu adalah setiap saudara akan mulai membawa orang kepada pola bagaimana memperbaiki altar yang sudah runtuh. Altar harus dikembalikan. Altar harus diperbaiki. The prophetic anointing memampukan saudara. Pertama, hidupmu terlebih dahulu. Karena pengurapan profetik akan menyelaraskan apa yang salah dalam hidupmu. When the prophetic anointing masuk di dalam kehidupan saudara, saudara akan dipisahkan dari kehendakmu sendiri dan kehendak Tuhan. Waktu Anda mulai melangkah dengan iman, the greater of the measure of the glory akan saudara alami. Kita lanjut saudara. Kita berkata Elia mengambil 12 batu. Menurut jumlah suku keturunan Yakub. Yang kepadanya telah datang firman Tuhan. Engkau akan dinamai Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah. Demi nama Tuhan dan di sekeliling mezbah itu. Yang membuat parit yang dapat memuat 2 sukat benih. Dan ia menyusun kayu api memotong-motong lembu itu. Dan menaruhnya di atas kayu itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 kendi dengan air. Tuangkan ke atas kurban bakaran dan kayu itu. Kemudian katanya lakukanlah itu untuk kedua kalinya. Mereka melakukannya untuk ketiga kalinya. Dan mereka melakukan untuk ketiga kalinya. Air pun mengalir di sekeliling mezbah itu. Bahkan parit itu penuh dengan air. Yang mengerti katakan amin saudara. Bukan hanya saudara akan mengembalikan altar-altar Tuhan yang telah runtuh. Tapi prophets, nabi-nabi Tuhan akan membawa orang-orang percaya untuk belajar menghidupi kehidupan yang rela berkorban. A sacrificial life. Saudara dan saya tidak bisa menghidupi a sacrificial life without the prophetic anointing. Karena pengurapan seorang nabi memampukan seseorang untuk rela meletakkan hidupnya di atas altar. Yang diajarkan oleh Elia kepada orang Israel adalah learn how to serve your God. Learn how to worship your God. A true prophetic anointing tidak membuat orang kecanduan dengan apa yang dia katakan. Tapi nabi-nabi Tuhan yang diajarkan adalah pola kerajaan Allah. Yang diajarkan adalah how you can meet God. Bukan bikin saudara tergantung sama orangnya. True prophets akan ngomong dengan penuh ketegasan. Bahkan mendisiplinkan. Saudara gak akan suka dengan orang-orang yang berjalan di dalam pengurapan ini. Why? Karena dia akan bawa orang kepada prinsip kebenaran. Bukan bawa diri orang lain kepada dirinya sendiri. Bukan bawa orang lain kepada kenyamanan. Tapi membawa orang kepada apa yang disukai oleh Tuhan. Apa yang disukai oleh Tuhan? Korban. Dan korban itu gak murah. Korban itu harganya mahal. Alkitab berkata lanjut di ayat yang ke-36. Kemudian pada waktu mempersembahkan kurban petang. Tampilan Nabi Elia dan berkata. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel. Biarlah diketahui pada hari ini bahwa engkaulah Allah di Israel dan aku ini adalah hamba-Mu. Dan atas firman-Mu lah aku melakukan semuanya ini. Saya mau kasih tahu kenapa saudara butuh the prophetic anointing. Karena prophetic anointing menyatukan generasi lepas generasi.
Elia berkata, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ada sebuah panggilan yang memanggil yang tua, memanggil yang dewasa, memanggil yang anak-anak. Sekarang di Indonesia, banyak orang berkata, we need the generations to come together. Dan saya percaya Tuhan sedang mendengar dari surga yang menjadi jeritan banyak anak-anak Tuhan. Yang berkata kita butuh generasi lepas generasi tersambung. Apa yang bisa menyambung generasi? The prophetic anointing. Kalau saudara orang tua, engkau bergumul bagaimana aku bisa bicara sama anak-anakku. Bagaimana anak-anakku mau dengar perkataanku. Bagaimana aku bisa bangun mesbah di dalam keluargaku. Bagaimana orang tuaku mau bersahabat kembali. Semua hal yang sempat terjadi di dalam keluarga. Sepertinya kekacauan terjadi. Saya mau kasih tahu kalau saudara di minggu ini menerima kemuliaan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Maka kembali ke kotamu masing-masing. Kembali ke keluargamu masing-masing. Anda akan lihat pemulihan terjadi. Waktu saudara berdiri dengan pengurapan yang profetik. Waktu engkau mulai memperkatakan apa yang ada di dalam mulut Tuhan. Maka yang mustahil pasti menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada. Yang mau katakan amin. Dan bukan hanya mereka memanggil. Bukan hanya Elia memanggil Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi lihat yang Elia katakan. Biarlah hari ini bangsa ini mengetahui bahwa engkau adalah satu-satunya Allah. Dan bahwa engkau telah mengutus aku. Ini problemnya di Indonesia nih. Orang lebih sungkan sama hamba Tuhan. Lebih daripada menghormati Tuhan. Tapi Elia mengembalikan. Orang Israel yang jadi budak nabi-nabi Baal. Orang Israel yang jadi budak Raja Ahab dan Ratu Jezebel. Waktu Elia mempersembahkan korban. Dia putar dan dia geser yang menjadi prioritas. Dia gak ngomong, biarlah bangsa ini tahu bahwa aku diutus Tuhan terlebih dahulu. No. Dia katakan biar hari ini bangsa ini tahu. Engkau satu-satunya Allah. The prophetic anointing membawa saudara dan saya bisa menghidupi kehidupan yang dihidupi oleh Tuhan Yesus. Christ likeness. Meekness. Daud disebut orang yang mengejar hati Tuhan. He's a prophetic worshiper. Musa, orang yang paling lemah lembut. Dia seorang nabi. Kenapa prophetic anointing dibutuhkan? Karena lebih daripada pekerjaan seorang nabi. Karakter Kristus. Makanya kitab Amos berkata, sebelum aku melakukan satu hal pun, aku harus ngomong sama sahabat-sahabatku. Yaitu adalah para nabi. Bukankah Tuhan Yesus di Yohanes 15 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. In other words, kalau kamu jadi sahabat Tuhan, the prophetic anointing masuk dalam hidupmu. Ternyata di Yohanes 15 ayat yang ke-15, itu mengulang apa yang dikatakan oleh Nabi Amos. Sahabat bukan hanya orang yang lovey-dovey dengan Tuhan, tapi gak peka suara Tuhan, yang hanya cengeng nangis-nangis di hadirat Tuhan. Those are not God's friends. Karena bukankah Tuhan Yesus berkata, aku menyebut kamu sahabat. Karena semua rahasia yang aku terima dari Bapa, aku beritahukan kepada. Nah itu apa? Prophets. Itu buat setiap saudara. Jadi kalau hari ini Anda datang ke tempat ini hanya merasa hanya beberapa orang yang dipanggil jadi seorang nabi. Masing-masing nabi punya panggilannya. Masing-masing nabi punya kapasitasnya. Masing-masing nabi punya fungsinya. Tapi saya ada berita baik buat setiap saudara. Mau saudara lahir baru kemarin. Mau saudara lahir baru 10 tahun yang lalu. Mau saudara baru lahir baru minggu lalu. Tapi kalau engkau membuka hatimu. Dan engkau mau mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Saya punya berita baik. Setiap orang yang berkumpul di konferensi ini. Tuhan akan membangun sebuah generasi yang profetik. Di mana setiap saudara menerima undangan yang sama. Menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Yang dapat menangkap rahasia surga. Kehendak Bapa untuk keluarga saudara, untuk kehidupan saudara, untuk bangsa Indonesia, bahkan untuk bangsa-bangsa yang mengerti. Katakan amin. Haleluya. Di situ baru Elia berkata, jawab aku ya Tuhan. Jawab aku. Saudara dan saya harus mengerti kita butuh kemuliaan Tuhan. Karena nabi-nabi membawa kemuliaan Tuhan. Saya percaya kalau jemaat Tuhan, gereja Tuhan jadi dewasa,
Anda di konferensi ini berkata, aku gak akan pulang ke rumahku, aku gak akan pulang ke kotaku, aku gak akan pulang ke komunitas gereja, di dalam komunitas di mana aku bergabung di dalamnya. Kalau saudara hari ini akan pulang dan berkata, pakai aku Tuhan. Maka karena ada saudara yang menangkap panggilan Tuhan, maka the glory of God akan dinyatakan. Amin. Nabi-nabi tidak akan memanipulasi. Tapi nabi-nabi akan menyingkapkan manipulasi. Tadi Pastor Victor di sesi yang sebelumnya berkata, gak mungkin api bisa menjilat air. Dan yang disiram sama air bukan hanya parit-parit. Semuanya disiram sama air, termasuk korbannya. Secara logika, api gak mungkin bisa nyamber kalau korbannya itu basah dengan air. Tapi kenapa Elia lakukan demikian? Karena saudara harus tahu, yang dilakukan oleh nabi-nabi Baal sama nabi-nabi Astoret bukan berarti nabi-nabi palsu tidak mengadakan mujizat loh. Musuh juga melakukan mujizat loh. Tapi kalau mujizat yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan di akhir zaman ini harus otentik. Gak bisa ada intervensi orang. Yang dilakukan oleh Elia membuktikan kepada seluruh bangsa Israel bahwa yang menurunkan api bukan orang. Yang menurunkan api tidak ada intervensi dari Elia. Seringkali banyak orang percaya, kita percaya Tuhan akan lakukan suatu hal, tapi kita ikut campur di dalamnya. Kita pakai pola kita sendiri, kita pakai cara kita sendiri, kita pakai pemikiran kita sendiri. But Elijah, a true prophet, Anda lakukan yang menjadi bagian saudara, sisanya lepas. Kalau datang, datang. Kalau nggak datang, nggak datang. Itu saya percaya yang dikatakan sama Pastor Victor di sesi yang sebelumnya. Kalau kita tidak mau kehilangan reputasi, kalau kita nggak rela dibilang orang sesat, you cannot have the glory. Why? Karena harga dari kemuliaan Tuhan itu sangat mahal. Kalau saudara perhatikan di 1 Raja-Raja 18. Setelah api Tuhan turun, satu umat merdeka. Sekarang Elia bisa ngomong sama satu bangsa Israel loh. Tangkap semua nabi-nabi palsunya Isabel. Tangkap semua nabi-nabi palsu Astoret. Dari bungkam, the prophetic ministry, pelayanan profetik, melepaskan yang terbelenggu. Sekarang bangsa Israel, waktu mereka kembali kepada Tuhan, tiba-tiba mereka yang bungkam, mereka gak bisa bikin apa-apa, mereka yang ketakutan, mereka respon. Mereka siap perang, mereka siap tempur. Yang tadinya mencekam mereka dan membuat mereka takut. When the glory of God comes. Ada satu keberanian yang datang bukan karena keberanian kita sendiri. Tapi ini yang namanya keberanian ilahi. Saudara akan berani melangkah untuk Tuhan. Anda akan berani taat untuk apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin saudara. Saudara harus ngerti satu hal. Sebelum nanti sekarang Anda lihat ya. Dari Elia yang menjadi pelayanan seorang nabi. Ini yang sedang Tuhan cari. Sebab bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa sedang ada di persimpangan jalan. Tuhan sedang deal dengan penguasa-penguasa dan penghulu-penghulu di udara. Dan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara di Indonesia tidak bisa diturunkan, digoyang dari tempatnya hanya karena beberapa orang. Tuhan butuh setiap saudara. Tuhan butuh tentaranya. Tuhan butuh yang muda dan yang tua untuk berpartisipasi bersama-sama. Saya mau kasih tahu saudara, sekarang buka Matius pasal yang 28 ayat 20. Saya baru temukan sesuatu waktu saya ada di pesawat. Saya mau landing di Semarang. Tiba-tiba pesan ini datang ke saya. Dan Tuhan katakan baca. Matius 28 ayat 20. Dan Tuhan menyingkapkan kepada saya. Tahu gak saudara bahwa saudara dan saya lagi ada di dalam zaman ini nih. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu. Katakan sama-sama dengan saya menyertai. Katakan sama-sama dengan saya menyertai. Saudara tahu kata bahasa Yunani menyertai itu apa?
Meta. M-E-T-A. Sekarang artificial intelligence. Termasuk social media, Facebook saudara. YouTube saudara. Instagram saudara. Ada satu teknologi yang sedang mendominasi dunia. Namanya Meta. The Lord spoke to me and the Lord says, kamu harus tahu di masa apa kamu lagi hidup. Untuk saya pelajari kata meta. Kata meta di bahasa Inggris bisa jadi metamorfosis, bisa jadi metabolisme. Tapi kata meta, salah satu arti di bahasa Yunani adalah berpartisipasi. Sekarang saudara nangkep gak? Kenapa Brother Sadhu kemarin malam berkata, kamu mau jadi penonton? Atau kamu mau partisipasi? Ini adalah ajakan kepada setiap orang percaya. Bukan hanya kamu mengajarkan kepada mereka apa yang aku ajarkan kepadamu. Tapi Tuhan Yesus berkata, karena aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Tuhan sedang berkata kepada tentaranya, aku sedang mengajak yang mau respon. Aku lagi mau ngajak yang mau berkata ya. Aku lagi mengajak orang-orang yang mau bayar harga. Untuk kamu berpartisipasi dengan apa yang Tuhan akan kerjakan di akhir zaman ini. Dengan adanya teknologi meta. Teknologi is not evil. Kalau saudara tahu cara pakainya dengan benar. Tapi sekarang orang lebih mengandalkan logika. Orang lebih mengandalkan research. Banyak pendeta untuk mengumpulkan khotbah, mau khotbah. Saudara gak doa lagi. Anda perlu taruh di Google. Semua research bisa membuat Anda khotbah. Bahkan sekarang ChatGPT bisa menulis khotbah buat saudara. Tapi Tuhan sedang berkata, I need a prophetic generation. Sebab yang bisa mengalahkan ilah-ilah dunia ini bukan teknologi. Yang bisa mengalahkan ilah-ilah dunia ini bukan pengetahuan. Tapi waktu telinga saudara dan saya terbuka kepada suara Tuhan. Waktu telinga saudara dan saya mampu menangkap pewahyuan yang fresh dari Tuhan. The prophetic generation akan menurunkan, merobohkan setiap ilah yang lain. Yang membawa orang lebih mengandalkan hal tersebut lebih daripada Tuhan yang benar. Kamu gak bisa bangun pelayananmu karena koneksi. Kamu gak bisa bangun pelayananmu karena uang. Gak bisa. Nanti besok di sesi saya akan ngomong dari Yoel pasal yang kedua. Gereja yang enggan berkolaborasi, kamu bukan gereja Tuhan Yesus Kristus. No. Saya bisa berani ngomong. Gereja yang enggan kolaborasi. Kamu rasa kamu yang paling benar? Kamu rasa yang kamu yang paling punya? Kamu rasa yang kamu paling bisa? That's not Jesus. No. Itu bukan Yesus. Prophetic anointing membuat kamu penuh dengan belas kasihan loh. Karena kamu melihat bukan dengan kacamatamu lagi. Kenapa kamu disiplin? Kenapa kamu berkata ya atas ya dan tidak di atas tidak? Because you love. Kamu sayang umat Tuhan. Bukan karena kamu rasa yang kamu paling benar. Kalau kita merasa saya yang tahu, yang itu sesat tuh, itu gak bisa tuh, itu gak punya tuh. Yang ini yang benar. Wrong! That's not Jesus. Semakin kamu tahu, semakin kamu mengasihi. Semakin kamu mengerti, semakin kamu punya belas kasihan. Bukan berarti kamu kompromi. Dan saudara dan saya butuh boldness yang datang dari tempat yang maha tinggi. Prophetic anointing berarti saudara dan saya menjadi mulutnya Tuhan. Prophetic anointing memampukan saudara jadi tangannya Tuhan. Prophetic anointing selalu bicara tentang power, prophecy, words of wisdom, berkata-kata dengan pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat. Itu semua adalah demonstrasi dari kuasa dan kemuliaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Sekarang Anda baca Keluaran 1 ayat yang ke-7. Keluaran 1 ayat yang ke-12. Setiap kali nabi-nabi Tuhan datang, mereka selalu menyelaraskan. Elia muncul karena satu bangsa jauh dari Tuhan.
Musa muncul. Karena satu bangsa ada di bawah kuk belenggu musuh. Tahu gak yang bahaya apa? Saudara pikir waktu orang Israel ada di Mesir, waktu Musa diutus sebagai pembebas mereka, di tengah jalan 40 tahun, mereka teriak-teriak pengen balik. Mereka teriak-teriak pengen balik. Kalau mereka begitu sengsara di Mesir, logika berkata mereka gak mungkin mau balik. Karena tahu gak saudara apa yang dialami sama mereka? Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Saudara perhatikan. Alkitab berkata, orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat, katakan sama-sama dengan dahsyat, berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Bahasa Inggrisnya lebih mantap. They multiplied, gak cuma multiplikasi. They grew, tumbuh. Gak cuma grow, exceedingly strong. Mereka gak cuma multiplikasi, mereka bertumbuh dan mereka bertumbuh dan kuat. Saudara tahu, waktu saya sedang pelajari ini, kenapa Tuhan sedang butuh nabi-nabinya bangkit? Karena sekarang banyak orang percaya, banyak umat Tuhan, banyak gereja Tuhan. Kamu puas dengan gedungmu, kamu puas dengan brandingmu, kamu puas dengan jumlah jemaatmu, kamu puas dengan kekuatan pelayananmu. Kamu puas dengan pertumbuhan orang di dalam gerejamu. Tapi sebetulnya kamu di dalam belenggu musuh. Makanya disuruh Tuhan keluar gak mau keluar. Disuruh keluar dari zona nyaman gak mau keluar dari zona nyaman. Why? I'm okay. Jemaat saya gede kok. Pelayanan saya jalan kok. Butuh nabi untuk kasih tahu, hey, Mesir bukan tanah perjanjian. Keluargamu hanya karena punya uang, bukan tanah perjanjian. Hanya karena makan 3 kali sehari, dijamin bukan tanah perjanjian. Anda baca di ayat yang ke-12, mereka dipersekusi. Dari dulu, perjanjian lama, perjanjian baru, ada yang namanya persekusi. Kenapa? Persekusi itu yang membuat gereja tidak ada di dalam zona nyaman. Saudara dan saya mau keluar dari zona nyaman, siap dengan yang namanya persekusi. Dan hal yang sama yang terjadi saudara apa? This is a prophecy for you, for me. Untuk kita gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan menetapkan Goshen, Mesir pada zaman Yusuf untuk menjadi tempat transit. Tapi orang Israel tidak lagi menjadikan tempat transit. Mereka mengizinkan Mesir masuk di dalam hati mereka. Dan Tuhan berkata, dunia ini buat gerejaku tempat transit. Tapi yang ada sekarang adalah gereja mengizinkan dunia menjadi tujuan hidup mereka. So apa yang Tuhan akan lakukan? He will shake his house. Saya mau katakan pelayanan yang gak pernah dibangun oleh Tuhan, tutup! Kalau pelayanan diinisiasi oleh Tuhan, selalu ada kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya di akhir zaman ini karena kemuliaannya akan turun, dia akan mulai konsolidasi. Dan apa yang membedakan? The glory. The glory. Yang memerdekakan the glory. Saya mau kasih tahu, mungkin saudara berkata, well saya gak punya gereja. Saya mau kasih tahu kalau Tuhan memanggil saudara jadi seorang businessman, mulai konferensi ini, expect the glory ada di dalam bisnismu. Mujizat ada di dalam bisnismu. Apa yang kamu pegang dengan tanganmu, itu menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Karena selama kamu ada di bumi ini, lewat hidupmu, kamu menghadirkan surga. Amin. Sebelum saya mengakhiri sesi saya akan panjang di sini. Buka sekarang Keluaran pasal yang ke-40. Saya kasih dulu sama saudara backgroundnya.
Jangan sampai kita merasa kita oke, padahal kita ada di Mesir. Your destiny bukan Mesir. Destinimu adalah tanah perjanjian. Destinimu adalah tanah yang berlimpah susu dan madunya. Amin. Dan siapa yang Tuhan utus? Seorang yang namanya Musa. God needs the prophets. Saya percaya saudara yang hadir di konferensi ini, kita itu seperti buah sulung untuk Indonesia. Kamu harus bawa balik ke kotamu. Kamu harus bawa balik ke provinsimu. Kamu harus bawa balik ke bangsamu. Kamu harus bawa balik ke gerejamu. And stir, wake up the prophetic generation. Karena butuh Musa untuk mengeluarkan satu bangsa dari zona nyaman. Dan apa yang dialami Musa juga dialami oleh banyak gembala hari-hari ini. Musa sempat stres. Sampai Yetro bilang sama Musa, kamu pelayanan kayak gini terus mati kamu Musa. Sebab pelayanan seorang nabi berbeda dengan pelayanan seorang gembala. Saya perhatikan di dalam kehidupan Musa, seorang nabi pernah hampir kena trap di dalam pelayanan seorang gembala. Satu kali Musa saking sibuknya dengan gerejanya, ngurusin jemaat siang malam. Tuhan kirim intervensi namanya Yetro. Mati kamu. Kamu gak dipanggil Tuhan jadi gembala. Kamu dipanggil jadi nabi. Perannya nabi apa? Kasih pola. Release the glory. Bawa satu umat untuk kenal sama Tuhan. Dari mana buktinya? Keluaran 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Aku rindu satu bangsa ini menjadi kerajaan yang keimaman. Aku rindu satu bangsa bisa berhadapan dengan aku. Seperti aku bicara dengan kamu Musa. Masalah ditolak sama bangsa Israel. Anda baca di kitab Bilangan, Yosua, waktu roh Tuhan, separuh dari roh Musa, memenuhi 70 tua-tua. Ingat saudara? Yosua bilang, Musa hentikan, ada yang bernubuat. Di situ Musa berkata-kata, kalau bisa satu bangsa, semuanya bernubuat. Saya percaya generasi saudara dan saya akan menggenapi apa yang belum digenapi di zamannya Musa. Apa itu? Satu tentara Tuhan, seluruh gereja Tuhan, semua umat Tuhan, mau pendeta atau bukan pendeta, mau besar atau mau kecil, mau kaya atau miskin, semuanya dipenuhi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi dan bangkit menjadi generasi yang profetik, yang menyatakan dan menyampaikan yang menjadi pesan Tuhan. Itu belum digenapi. Musa berkata kalau bisa satu bangsa bernubuat, lebih senang aku. Dan saya percaya generasi saudara dan saya yang akan menyelesaikan apa yang belum terselesaikan di zamannya Musa. Amin. Nah di Keluaran 40 saudara. 40 tahun orang Israel dibawa oleh Tuhan keliling padang gurun. Tujuannya untuk apa sih? Untuk satu pasal ini. 40 tahun untuk Keluaran 40. Kadang-kadang luar biasa. Satu kitab ditulis, muter sana, muter sini, naik turun, banyak yang mati, ada lembu emas. Tapi target goalnya Tuhan itu apa? Keluaran 40. Apa yang Anda baca di Keluaran pasal yang ke-40? The glory. Keluaran 40 itu ngomong tentang the glory of God. A holy priesthood. Saya mau kasih fondasi sama saudara di ibadah kedua ini. Setelah sesi ini akan ada jeda 6 jam. Sebelum nanti malam. Tapi kalau kita mau melakukan operasi dalam hati kita sendiri. Saudara mau introspeksi. Persiapkan paritmu. Then the glory will rest on you. Kalau saudara dan saya gak siap, Anda akan pulang. Anda akan tunggu konferensi yang berikutnya. Nothing change. Kalau Tuhan menamai konferensi ini Open Heavens. Surga sudah terbuka. Take it. Hidupin. Respon. Hidupmu pasti gak sama lagi. Amin. Setiap saudara menentukan. Saudara kadang-kadang kalau Tuhan melakukan perkara yang ajaib itu luar biasa. Saya bisa kenal sama Higher Than Average Church 2023. This is my family in Semarang. I feel like my spirit is connected to the pastor since day one.
Di Jakarta, Prophet Sadu menyampaikan, Tuhan bicara sama beliau untuk mengadakan yang namanya Angel TV Indonesia itu tahun 2014. 2014 Tuhan perintahkan saya ke Israel, ke Open Heavens Prophetic Conference Israel. 10 years later, Angel TV Indonesia di launch. Saya bisa bermitra dengan Prophet Sadu. Siapa yang ngatur? God. Saudara yang ada di Semarang khususnya jangan main-main loh. Kalau bertahun-tahun para nabi sudah menyampaikan bahwa kota ini spesial. Jangan sampai hanya karena saudara udah tinggal di Semarang. Dan Anda sudah capek dengerin nubuatan lepas nubuatan. Sampai akhirnya hatimu udah kebal. Saudara bisa ada di kota Semarang but you miss the moment. Setelah 22 tahun di Amerika, Tuhan suruh saya balik ke Indonesia. Untuk ambil bagian bersama dengan saudara semua dengan kegerakan Tuhan. Apalagi yang udah tinggal di sini bertahun-tahun. Saudara lihat ya. Tuhan bisa kasih pesan untuk satu tempat tapi gak otomatis terjadi. Respon masing-masing orang itu menentukan. Tuhan udah ngomong kok sama Musa di Keluaran 33. Aku mau semua jadi kerajaan imam. Semua bisa lihat aku. Yang membuat bangsa Israel kehilangan momentum mereka. Bukan karena Tuhan. Mereka tolak. Kenapa mereka tolak? Karena mereka gak percaya. Kenapa mereka tolak? Karena mereka anggap remeh. Kenapa mereka tolak? Karena mereka anggap sepi. So, saya berdoa saudara, jangan remehkan. Engkau sudah datang di konferensi ini. Sampai hari Minggu. Tetapkan hatimu. Aku harus ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Nomor 1 catat saudara. How do you prepare for the glory? Are you ready? Keluaran 40 ayat 33. Di sepanjang pasal Keluaran 40 Anda akan berulang-ulang membaca ada satu kalimat. Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Anda bisa baca ayat yang ke-24, 26, 29. Musa melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Anda bisa baca di ayat yang ke-33. Maka demikianlah Musa menyelesaikan pekerjaan itu. Poin nomor 1. Kamu gak akan bisa menampung kemuliaan Tuhan. Kalau kamu gak punya yang namanya ketaatan. Sebab ketaatan adalah korban yang menghadirkan kemuliaan Allah. Saya gak luput saudara. Sejak konferensi ini ada sesuatu yang Tuhan minta saya dan keluarga saya harus lakukan. It's not easy. Tapi setiap saudara saya percaya sedang diperhadapkan. Engkau datang ke tempat ini ada yang Tuhan sudah minta sama saudara engkau kerjakan. Engkau belum lakukan. Do it. Kalau kamu gak lakukan, the fire will not come. Kenapa kemuliaan Allah datang? Sebab Musa menyelesaikan yang menjadi pekerjaannya. Tepat seperti yang diperintahkan. Tepat seperti yang diperintahkan. Tepat seperti yang diperintahkan. Obedience adalah korban di atas altar. Dari mana ayat yang lain yang membuktikan Anda bisa catat? Ibrani 3 ayat 1 sampai 6. Penulis kitab Ibrani berkata bahwa Musa setia dengan rumah Allah. Without obedience, tanpa ketaatan, gak ada yang namanya kemuliaan Tuhan, saudara. The glory of God akan datang waktu gereja berhenti menyanjung yang lain yang bukan Tuhan. The glory will come waktu gereja berhenti menyanjung kenyamanan kita lebih dari Tuhan. The glory will come waktu saudara dan saya lebih menyanjung Tuhan daripada apa kata orang tuamu bahkan menantumu.
Glory Tuhan gak akan datang kalau kita lebih dengar kata istri atau suami kita. Come on, this is tough to hear. Kemarin malam saya telepon sama istri saya sampaikan apa yang Tuhan minta. Dia gak bisa ngomong apa-apa, cuma nangis, that's it. Saya gak bisa tolong. Ini gak main-main saudara. Apa yang lagi Tuhan minta? Anak-anak muda. Kamu punya pacar yang gak kudus. Yang kamu masih setengah-setengah lepas atau tahan. Kalau kamu datang ke seperti kamu berseru kepada Tuhan. Lord, I want your glory. Putusin. Bisa bayangkan gak apalagi kalau ternyata kita datang ke tempat ini. Kita masih tercandu, kita masih menyimpan hal-hal yang sudah terang-terangan melawan ketetapan Tuhan. When the glory comes, kamu gak hidup, mati kamu when the glory comes. Saudara sadar gak seramnya kita ada di ruangan ini? Saya bukan nakut-nakutin. The grace and the mercies of God menolong kita waktu kita berkata ya kepada Tuhan. Bukan kalau kita berkata lebih baik kamu gak tahu loh. Daripada kamu tahu dan kamu gak mau melakukan. Kamu diminta pertanggungjawaban dari apa yang kamu tahu. Obedience. Number 2. Ayat 34. Lihat tuh perikop terakhir. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Are you serious for the glory? Usah pegang tabut mati. Padahal gerobaknya itu gerobak baru. Tuhan gak butuh ide baru. Tuhan gak butuh tren baru. Tuhan gak butuh yang kita pikir ini bagus. When there is no obedience, the glory kills you. Saya mau ajak saudara nih sebelum Anda break 6 jam. Kalau kamu tahu ada di dalam hatimu yang masih kamu pegang antara kamu dengan Tuhan. Bakar. Taruh. So you can go home, Anda bisa pulang. Dan Anda akan alami the glory of God. Lihat ayat yang ke-34. Awan menyelubungi kemah pertemuan kemuliaan Tuhan pun memenuhi kemah suci. Look at that. The cloud covered the outside. Awan menyelubungi bagian luar kemah suci. Number 2. Nomor 1 obedience ya saudara ya. Number 2. Kerendahan hati adalah bukti nyata kemuliaan Allah. When the glory of God comes, yang pertama diselubungi sama awan adalah bagian luar. Kenapa ini penting saudara? Yang kita tunjukin itu siapa? Yang kita tampilkan itu siapa? Daging kita keluar atau tertutupi? Humility. Humility. The glory of God akan membawa saudara dan saya to humility. The greater the power, the greater the authority, but it will bring us down. Apa itu humility saudara? Humility. Kalau Anda baca Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Anda catat ya. Di Keluaran 40 ayat 34, awan menyelubungi kemah pertemuan. Apa sih yang awan itu lakukan? Kalau Anda baca di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22, saya bacakan buat saudara. Alkitab berkata seperti ini. Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan. Dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka. Sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Orang yang rendah hati, Anda mau dituntun dipimpin.
Bukan ke arah yang saudara dan saya kehendaki, tapi yang menjadi arah tujuan Tuhan. The pillar of cloud led the children of Israel. Tiang awan memimpin. Kata memimpin di bahasa Ibrani adalah kata naha. Kata naha artinya untuk diperintah, artinya untuk di-guide, artinya untuk diluruskan. Kemuliaan Tuhan tidak bisa datang kalau tidak ada orang-orang yang rela waktu kemuliaan turun. Yang menjadi kedagingan kita harus ditutupi. Yang menjadi jalan-jalan kita akan diubah. Yang menjadi cara-cara kita akan diubah. Yang menjadi cara berpikir kita akan diubah. Bahkan kita akan dipimpin ke tempat-tempat yang kita tidak kehendaki. Sebab the glory hanya turun kepada hati yang mau tunduk kepada Tuhan. Number 2, the key is humility. Karena tanpa kerendahan hati, we will receive the glory. Kita akan terima kemuliaan itu untuk diri kita sendiri lah. The glory comes through us. And glory itu harus kembali lagi kepada Tuhan. Berapa banyak hamba-hamba Tuhan yang kita sangat kagumi. Mereka punya karunia yang besar. Mereka punya panggilan yang besar. Tapi kenapa mereka akhirnya mati? Karena kemuliaan yang mereka alami, there is no humility. Punya ketaatan tanpa kerendahan hati, itu gak lengkap. Karena tanpa kerendahan hati, kita akan terima glorinya. Dan akhirnya glory itu membunuh kita. Yang mengerti katakan amin. Coba balik Keluaran 40. Saya mau kasih 3 poin lagi. Lihat ayat yang ke-35 saudara. Setelah awan menyelubungi kemah pertemuan, kemuliaan Tuhan pun memenuhi kemah suci. Ayat 35. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan hinggap di atasnya dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Nomor 3, ini harus kita cek di sesi ini. Hati-hati dengan yang namanya terbiasa. Musa keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tapi waktu glory turun, gak bisa masuk. Apa yang seringkali menarik kita dari mengalami glory Tuhan? Terbiasa. Kita terbiasa sama KKR. Kita terbiasa didoain hamba-hamba Tuhan. Makanya saya mau kasih tahu. Orang yang cuma demen didoain terus menerus, tapi gak pernah mau taat, semakin banyak kamu didoain, semakin hancur hidupmu. Gak sedikit orang datang ke saya, minta didoain, makin bingung. Kok beda sama yang orang itu ngomong? Kok beda sama yang hamba Tuhan itu ngomong? Karena hatimu gak bener sih. Lihat ya, didoain baik, baik. Kebanyakan didoain, gak baik. Why? Karena hatimu gak pernah mau taat. You'll get lost. Lebih baik kamu didoain 1 kali. Kamu jalan dengan apa yang kamu tahu. Kamu sampai ke tujuan kamu. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong gini. Kalau kamu lagi bingung sama hidupmu. Kamu lagi bingung karena nubuatan. Di conference ini, detox. Taruh itu semua. Dan kamu buka hati dan bilang sama Tuhan, Tuhan, show me your ways. I want you to speak to me. Kalau saudara bahkan gak bisa ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau kamu yang bicara. Berarti kamu gak pernah menghormati Tuhan dari awalnya. Karena terbiasa. Itu keintiman palsu itu. Kamu makan terbiasa sama orang, kamu terbiasa sama suamimu, kamu terbiasa sama istrimu. Kita pikir kita bisa ngomong asal aja, mau memperlakukan kayak gimana aja. Ya namanya biasa kok. Saudara dan saya gak bisa ngalamin the glory of God. Kalau bahkan kita terbiasa dengan hadirat Tuhan. Karena kita gak pernah mau untuk berkata, every time you come. Bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu yang harus jadi. Sekarang saya mau nanya,
Waktu awan kemuliaan Tuhan dan api itu masuk ke dalam. Alkitab berkata di ayat 35, Musa gak bisa masuk. Saudara dan saya bisa kenali gak apa yang Tuhan larang untuk kita lakukan? Apa yang Tuhan bilang? Gak boleh nak. Lepas nak. Stop. Don't. Tolong kita cek saudara nomor 3. Kita udah terbiasa gak? Jangan sampai, saya dengar ada tim pastoral yang berkata bahwa puji Tuhan. Ada orang-orang yang suka datang ke pertemuan-pertemuan yang seperti ini. Udah gak lama datang tapi sekarang datang lagi. Saudara bisa datang lagi. Anda bisa datang, Anda excited lagi seperti 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Tapi kalau hatimu gak mau berubah, Anda akan mengulang 30 tahun yang sama. Saudara mau nunggu 30 tahun lagi. Saya berharap Anda tidak mau menunggu 30 tahun lagi. Kalau kali ini engkau berkata, Tuhan aku gak mau terbiasa. Aku gak mau terbiasa dengan hadirat-Mu. Aku gak mau terbiasa hanya dengar pesan. Aku gak mau terbiasa hanya dengar doa. Aku gak mau terbiasa hanya dengar firman. Tapi hari ini aku putuskan Tuhan. Aku mau geser apa yang Tuhan minta geser. Aku mau berhenti apa yang Tuhan suruh berhenti. Maka hidupmu pasti mengarah kepada tujuan yang berbeda. Amin. Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan hinggap di atasnya. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Kemah itu. Saya minta saudara catat atau garis bawahi satu hal. Sebab awan itu hinggap di atasnya. Tahu gak hinggap itu artinya apa? Rest. Rest. Saya percaya before the glory of God comes, Tuhan lagi mencari orang-orang yang bisa rest in His presence. Full of trust. Anda percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Saudara mau tahu satu orang yang udah terbiasa dengan Tuhan, sampai dia kena hardik, mundur kamu setan. Siapa namanya? Petrus. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Itu terbiasa. Dijauhkan daripadamu ya Tuhan. Karena kenapa? Petrus sudah merasa saya BFF sama Tuhan Yesus. Yang saya mau demi kebaikan Tuhan Yesus. Yang saya rindu buat Tuhan Yesus, yang terbaik buat sahabatku. Tapi dihardik sama Yesus. Mundur kamu setan. Kenapa? Karena kamu lebih ngikutin kemauanmu sendiri. Dan bukan kemauan Bapakku di surga. Apa sih seringkali yang membuat kita terbiasa? Kita terbiasa dengan pengajaran yang berkata, sebelum masa sukar, tenang aja, udah pasti keangkat duluan. Kita udah terbiasa, Tuhan kita panjang sabar, gue mau bikin apa aja, kasih karunia-Nya cukup bagiku. Kita terbiasa karena kita gak mau doktrin kita diubah. The moment merasa apa yang saya percayai selama ini kok kayaknya salah. Kerendahan hati akan berkata meskipun salah, terima kasih Tuhan ada kesempatan aku bertobat hari ini. Tapi orang yang terbiasa dan gak mau rendah hati, Anda akan pegang yang kamu percayai. Meskipun kamu tahu itu tidak membawa kamu kepada masa depan yang penuh dengan harapan. You cannot get the glory kalau kamu gak mau memisahkan dari yang palsu. Kamu gak bisa ngalamin kemuliaan Tuhan kalau kamu anti yang namanya penganiayaan. Kamu gak bisa mengecap yang namanya kemuliaan Tuhan kalau kamu kecewa dengan Tuhan. Kamu gak bisa mengecap kemuliaan Tuhan kalau kamu masih dipenuhi dengan tidak percaya. Kamu gak bisa mengalami kemuliaan Tuhan kalau kamu pilih yang kamu mau lakukan dan kamu jadikan Alkitab sebagai teologi pribadimu untuk mengiyakan apa yang kamu pikir baik untuk dirimu sendiri. Kamu gak bisa mengalami kemuliaan Tuhan kalau kamu jalan di depan Tuhan dan bukan Tuhan yang berjalan di depanmu. Nomor 4 saudara. I hope you're writing it down. Nomor 1 ketaatan, nomor 2 kerendahan hati. Nomor 3 hati-hati sama yang terbiasa. Yang nomor 4 catat. The glory of God. Itu akan muncul di tengah-tengah masa tribulasi yang berat.
persiapkan dirimu. Karena kemuliaan Tuhan akan menjadi satu-satunya, katakan sama-sama dengan saya, satu-satunya yang bisa saudara andalkan. Ayatnya di mana? Masih Keluaran 40 ayat yang ke-36 sampai ayat 37. Lihat nih, ketika awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tiap persinggahan mereka. Jika awan itu tidak naik, mereka tidak akan berangkat sampai pada hari awan itu naik. Tentara Tuhan di Indonesia, saya mau nanya satu pertanyaan. Jika kamu belum terangkat sebelum masa sukar dimulai, jika kamu belum ditolong dan kamu harus melewati persekusi yang hebat, jika saudara dan saya belum mengalami jawaban doa kita, jika kita belum mengalami terobosan kita, maukah kita percaya bahwa asal Tuhan ada di pihakku, aku tetap akan berdiri teguh. Bahkan sampai titik habis darahku, aku tidak akan lepaskan Yesus. That's the glory. Yang bisa memampukan saudara dan saya hanyalah kemuliaan Tuhan. Saudara di konferensi ini tanya sama dirimu sendiri. Apakah kamu melakukan apa yang Tuhan sungguh-sungguh minta kamu lakukan? Apakah kamu rela melepaskan dan pergi dari tempat di mana kamu tahu Tuhan sudah tidak ada di sana? Relakah kamu pergi ke tempat yang mungkin tidak engkau kehendaki, tapi Tuhan ada di sana menantimu? Karena orang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan adalah orang-orang yang akan fokus dengan setiap tugas, tanggung jawab, kepercayaan dan panggilan yang Tuhan percayakan buat saudara. Waktu kita belajar untuk percaya dan bergantung kepada Tuhan, di situ kita dibawa masuk untuk mengenal isi hati Tuhan dengan diam dan menanti-nantikan Tuhan. Waktu kita diam dan menantikan Tuhan, the glory of God will come. Dan poin yang terakhir nomor 5, saya minta saudara catat baik-baik. Ayat yang ke-38 dan kita akhiri pasal ini. Sebab awan Tuhan berada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalam awan itu di depan mata seluruh kaum Israel di tiap persinggahan mereka. Sekali lagi saya baca. Sebab awan Tuhan berada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalam awan itu di depan mata seluruh kaum Israel di tiap persinggahan mereka. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. The cloud of the Lord was on the tabernacle. Jadi itu awan ada di atas kemah suci. Tapi di malam hari fire was in the tabernacle. The glory of God bukan hanya bicara on you, tapi juga inside you. Yang mengerti katakan amin. The cloud is on you. Awan itu di atas kepala saudara. Tapi api itu di mana? Di dalam saudara. Poin yang nomor terakhir yang saya minta saudara catat. How do you prepare for the coming glory of the Lord? Prophetic worship and prophetic prayer. I'm releasing a prophecy to Indonesia bahwa di musim ke depan ini, mulai dari Open Heavens Prophetic Conference 2025, Tuhan sedang menggali kembali sumur-sumur kebangunan, pujian, penyembahan dan doa yang pernah ada di Indonesia. Kegerakan doa syafaat, kegerakan doa peperangan, kegerakan pujian penyembahan yang melucuti kekuatan musuh, pujian penyembahan yang membawa orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. I am prophesying in the name of Jesus bahwa sumur yang ada di Semarang, sumur doa dan pujian dan penyembahan akan dibuka di konferensi ini di dalam nama Yesus. Prophetic worship and prophetic prayer itu sedang direstorasikan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Saya minta saudara catat. Sebab when the cloud is on the tabernacle, itu bicara tentang setiap orang percaya. Tuhan rindu Anda mengalami hadirat Tuhan setiap hari.
when the fire is inside the tabernacle, Anda akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Di tengah-tengah momen yang paling berat, momen yang paling gelap, momen yang paling kelam, momen yang mana saudara merasa Anda paling sendirian, di situ pertolongan Tuhan akan menjadi nyata atas saudara. That's the power of praise and worship. Saudara mau tahu betapa pentingnya praise and worship and prayer? Tuhan berkata di Yohanes 4, Bapa mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dan murid-murid Yesus mengajarkan Yesus bagaimana berdoa. The Lord Jesus taught them specifically how to pray. And Tuhan menyampaikan bahwa yang dikehendaki Bapa adalah penyembah-penyembah benar yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Praise and worship and prayer will become prophetic in these last days. Dan saya percaya prophetic praise and worship itu bicara di mana kita bukan hanya dipenuhi dengan doa, pujian, penyembahan yang menyentuh emosi kita, tapi pujian, penyembahan dan doa yang menyentuh hati Tuhan. Listen. Pujian, penyembahan tidak ditetapkan Tuhan menyentuh hati manusia. Pujian, penyembahan yang profetik menyentuh hati Tuhan dan membuka jalan supaya Tuhan bisa menyentuh manusia. Saya ulang. Pujian, penyembahan tidak ditetapkan Tuhan menyentuh hati orang. No. Prophetic worship touches the heart of God. When you touch the heart of God, saudara lagi buka peluang untuk Tuhan bisa menjamah hati manusia. Sekarang prophetic, not even prophetic, sekarang worship semuanya tergantung dengan lagunya. God is looking for the people. God is looking for the vessel. Waktu saudara dan saya menjadi orang-orang yang prophetic, when you start to worship God, you release the glory of God. When you pray, sekarang kan orang kalau berdoa dengan mentalitas seperti ini, ya doalah. Kita bisa bikin apa lagi? Ya paling doalah. Wrong. Tentara Tuhan yang profetik di akhir zaman, setiap kali orang datang sama saudara, waktu saudara dan saya berdoa, sesuatu harus terjadi. Because you pray, Tuhan jawab. Karena saudara yang doa, maka Tuhan dengar. Kegerakan Tuhan ke depan bukan orang ngantri didoain sama 1-2 orang. Siapapun yang didoakan oleh tentara Tuhan akan mengalami perjumpaan yang fresh dengan Tuhan. Amin. Dan saya mau tutup menyatakan ini, saudara. Kenapa prophetic worship and prayer lewat orang-orang yang dipenuhi dengan pengurapan yang prophetic diperlukan? Sebab prophetic worship and prophetic prayer selalu mempersiapkan jalan untuk kedatangan Tuhan. Anda bisa baca di Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-8. Siang dan malam seluruh surga berkata holy, 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 holy. Setiap kali pujian dan penyembahan naik di surga, glory. Setiap kali pujian penyembahan naik di surga, glory. Setiap kali ada gulungan yang terbuka, worship holy, holy, holy. Waktu anak domba dinyatakan di atas tahta, holy, holy, holy. When there is worship, when there is prayer, Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu bergerak. Kuasa dan kemuliaan Tuhan pasti dinyatakan. Amin. I'm declaring over you, Indonesia akan mengalami suatu gelombang prayer and worship movement yang akan menyambar seluruh bangsa ini. Dan saya percaya dimulai dari Open Heavens Prophetic Conference 2025, setiap sumur-sumur kegerakan doa, pujian, penyembahan yang tertutup di Indonesia akan dibuka kembali. And I'm prophesying in the name of Jesus bahwa pujian penyembahan yang naik dari bangsa Indonesia akan membawa kesembuhan-kesembuhan ilahi dan mujizat-mujizat yang kreatif, dan doa yang dinaikkan dari bangsa Indonesia akan melepaskan yang terbelenggu, and strong deliverance ministry akan lahir dari umat Tuhan di Indonesia. Mari bangkit berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saudara. Sebelum engkau break, sebelum engkau mempersiapkan hati untuk nanti malam, saya minta saudara buka hatimu di hadapan Tuhan. Cek di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mencari umat yang mau meresponi. And you are prophets in these last days. Oh, I'm gonna declare it over you, bahwa kamu adalah bangsa yang kudus.
imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Tuhan menghendaki semua umatnya menjadi kerajaan imam-imamnya. Tuhan menghendaki semua umatnya untuk dipenuhi dengan rohnya yang kudus, supaya dari yang kecil akan mulai bernubuat, teruna-teruna muda akan mendapatkan penglihatan, orang-orang yang tua akan mulai mendapatkan mimpi. Mau come on, angkat hatimu, angkat tanganmu saudara, koyakan hatimu di hadapan Tuhan. Di sesi ini kalau kamu perlu bertobat dari keangkuhanmu, bertobatlah. Kalau kamu perlu berkata, Tuhan ajari aku untuk taat, aku mau pakai yang namanya jubah kerendahan hati, aku gak mau terbiasa, aku mau lepas dari yang namanya terbiasa. Tuhan, berikan kepadaku hati yang rindu untuk mengejar Tuhan apapun harganya, berapapun harganya yang harus dibayar. Kalau saudara berkata, Tuhan, bahkan kalau aku gak diangkat, aku harus melewati masa yang sukar. Kalau aku harus dianiaya oleh karena Injil, kalau aku harus dianiaya oleh karena nama Yesus. Kalau engkau berkata, aku gak mau jadi orang yang takut, tapi aku mau berani karena roh Allah yang ada di dalamku. Kalau saudara di dalam konferensi ini berdoa, Tuhan curahkan pengurapan prophetic worship, curahkan pengurapan prophetic prayer. Kamu angkat tanganmu di dalam nama Yesus. Mulai berseru, mulai berseru. Rebakatorolomon shende. Kerabakataralamanda. Wow, I'm seeing a vision. Saudara, apa yang sulit engkau tanggalkan? Saya melihat seperti jubah yang lama sedang ditanggalkan oleh Tuhan. Tabiat-tabiat yang lama, pola pikir yang lama, rasa minder, rasa patah semangat, rasa mengasihani diri sendiri, kamu gak bisa tanggalkan selama ini. Saya mau beritahu bahwa di konferensi ini, manusia lamamu sedang dikuliti oleh Tuhan. Tapi di konferensi ini, kamu akan memakai manusia yang baru. Kamu akan memakai jubah yang baru. Kristus akan menjadi nyata atasmu. Shabakaralaman daralaman. Come on, come on, come on, come on, come on. Sharalalamandea. Berseru saudara di dalam nama Yesus. Lord, send your angels. Send your angels now. Tolong setiap kami yang lemah, yang tidak berdaya, akan keluar dari tempat ini dan berkata, aku pahlawan. Segala perkara dapat aku tanggung bersama dengan Kristus. Urabakasheterebode, kirabakaralalamanda, shorolobode, kiriatorolobon shikaralabaha. Restorasikan pengurapan yang hilang Tuhan, prophetic anointing yang hilang Tuhan. Shanamandaralamande. Ada seseorang wanita di dalam ruangan ini. Tuhan memanggil engkau sebagai seorang pelihat. Engkau sempat merasa engkau kehilangan yang menjadi karunia Tuhan atas hidupmu. Saya melihat bukan hanya satu perempuan ini, ada beberapa dari saudara yang engkau pernah ada di satu masa hidupmu, engkau menerima penglihatan-penglihatan tapi itu hilang. Di konferensi ini Tuhan akan merestorasikannya kepada engkau. Minta, minta, minta. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Lost gifts, lost gifts. Wow, saya lihat seperti ada hadiah-hadiah. Saya melihat ada seperti gelang-gelang, perhiasan-perhiasan. This is all the gifts of heaven. Saya melihat dipakaikan di pergelangan tangan saudara. Ada yang punya anting, telingamu akan dengan peka mendengar suara Tuhan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Di konferensi ini Tuhan, Engkau sedang mendandani umatmu. Engkau sedang mendandani mempelaimu. Mempelaimu bukan mempelai yang kalah, mempelaimu bukan mempelai yang malang, tapi the Lord is raising up the bride warrior. Oh, mempelai wanitanya yang adalah pahlawan perang. Shekatorolomonde, Shimaralakataralamande. Ada seseorang laki-laki di sini. Engkau hampir saja meninggalkan imanmu. Engkau hampir saja meninggalkan imanmu. Dan engkau berpikir, apakah Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan? Hari ini kamu akan tahu bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar, Tuhan yang sama,
dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Aku berdoa untuk orang ini Tuhan, biar dia mengalami perjumpaan dengan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Shekorolomonde karalamandaya, sherereboshete. Ada seseorang di sini, ada gangguan di bagian pita suaramu. Engkau adalah seseorang yang memuji, menyembah Tuhan, tapi engkau mengalami sakit di dalam bagian pita suaramu. God is healing you right now. God is healing you right now. Shekaralamanda karalamu. Come on saudara, engage with heaven. Kalau kamu ada bagian tubuhmu yang sakit, yang menghalangi engkau, receive back your anointing, receive back your strength, receive back your authority, receive back your power. Rohmu ada di atas mereka, Rohmu masuk di dalam mereka. Oh God, visions, dreams, bernubuat di dalam nama Yesus, bernubuat di dalam nama Yesus, bernubuat di dalam nama Yesus. Klomonta melekurahatara labagarulobonsi, mereka turulobonda. Katoroloboche, Emaralabatorolobokushe, Emeketuratana Ayemosa, Emenkinasuna, Iahataralamo, Erebebebebe, Shikaralamande, Ia Shorolobo Karabakaroloboche. Right now, let the eagles fly, let the eagles fly. Sharalamandaramande. Oh, Tuhan sedang merestorasikan sayap-sayapmu yang tergunting. Seperti ada sayap-sayap yang tergunting. Engkau merasa kamu gak bisa terbang bersama dengan Tuhan. Apapun yang menghalangi engkau selama ini, Tuhan sedang memulihkan sayapmu di dalam konferensi ini. Kamu akan terbang kembali. Kamu akan terbang kembali. Tuhan, kami berdoa bahwa dari konferensi Open Heavens Prophetic Conference, The Last Days Prophetic Army, tentara yang profetik di Indonesia akan mulai dibangkitkan Tuhan lewat kami. Biar kami menjadi orang-orang yang berlari di depan, dan kami membawa kegerakan itu kembali ke kota-kota kami, ke provinsi-provinsi kami, ke pulau-pulau kami, ke dalam keluarga kami, gereja lokal kami. Shokorolomonde rebo shikarabatara lamanta, herebeki shondorolomonse. Ada seseorang di sini, Tuhan menyuruh engkau untuk membangun menara doa 24 jam, 24/7. It's not online, tapi itu on-site. And the Spirit of the Lord just do it. Maka engkau akan melihat Tuhan mengirimkan orang-orang yang tepat untuk menolong engkau dan membangun visi ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, in this session Lord, unleash the wells of prayer and worship yang ada di Indonesia. Tuhan, kami berdoa, kami gak mau cuma lagu-lagu yang baru, tapi kami mau penyembah-penyembah yang diperbaharui. Kami gak mau cuma suara yang baru, tapi kami mau yang menjadi bejana-bejana yang siap untuk menampung kemuliaan Tuhan di akhir zaman ini. Korolomon sheterebosita. Kalau saudara ada di dalam tim pujian penyembahan, atau saudara ada di dalam pelayanan pujian penyembahan, angkat tanganmu dimanapun kau berada. I pray for the worshipers in the land. I pray for the singers in the land. Aku berdoa a prophetic impartation, seperti Asaf, seperti Daud Tuhan, seperti Benaya Tuhan. Aku berdoa ada lagu-lagu yang prophetic, ada nubuatan-nubuatan yang keluar. Aku berdoa fresh anointing turun atas setiap hamba-hambamu yang ada di dalam pujian penyembahan. Pujian penyembahan saat ini terima di dalam nama Yesus. Receive that fresh anointing. God is touching you right now. Saya melihat ada pedang, the sword of the Lord, the sword of the Lord, the sword of the Lord. Shebaralamonde shikaralalamanda. Hey, shebaralababa karalababa asu. Oh, pujian penyembahan yang memisahkan tulang dari sumsum. Pujian penyembahan
yang memisahkan jiwa dari roh. Pujian penyembahan yang memisahkan roh dari daging. Pujian penyembahan Syabaralama yang menghadirkan surga turun atas setiap kami. Homereko torolomonche. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let them receive. Let them receive the mantles, Lord. Let them receive the mantles, God. So many mantles. So many mantles. Saya lihat banyak jubah. So many mantles. So many mantles. Tuhan, aku berdoa clarity, ada kejelasan. Ada beberapa dari saudara engkau yang masih bertanya, Tuhan, perjelas yang menjadi panggilanku. You're gonna get it right now. You're gonna get it right now. You're gonna get it right now. So torologo torolomunshinda torolomunshinda praka torolomunshinda lalamanta. Just buka hatimu, saudara. I see Holy Spirit is gonna drop on you. Itu seperti bom yang akan ditaruh, yang akan dilemparkan ke dalam hatimu. There will be an explosion in your spirit. Ada ledakan di dalam rohmu. Aku berdoa biar hati mereka akan mulai tahu dan mengenal Tuhan, the callings and the purposes of God in their life. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Kami sama-sama bersepakat berdoa di sesi ini. Kalau orang-orang datang dengan kebingungan, the confusing spirit, roh yang membuat kami bingung, the voices of Jezebel yang membuat kami mempertanyakan panggilan kami, yang membuat kami mempertanyakan panggilan Tuhan dalam hidup kami, yang membuat kami mempertanyakan apa Tuhan itu ada atau tidak. Right now in the name of Jesus, kami katakan bahwa confusion, keraguan-raguan, saat ini engkau enyah di dalam nama Yesus. Go in the mighty name of Jesus. Go in the mighty name of Jesus. Clarity, 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 clarity. Clarity is coming. Clarity is coming. Clarity is coming. Terima kasih. Oh, the angels of the Lord are here. Penggaris-penggaris Tuhan yang meluruskan jalan. Penggaris-penggaris Tuhan. God is straightening your path. The crooked places. Jalan-jalan yang berliku-liku sedang diluruskan oleh Tuhan. Jalan-jalan yang berbatu-batu sedang diratakan oleh Tuhan. Setiap gunung harus direndahkan. Setiap lembah harus ditutup. Oh Tuhan. Kiribishun baralamandaramanda. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We are desperate for you, God. We are desperate for you, God. Persiapkan kami, Tuhan, untuk sesi nanti malam. Holy, holy, holy. Holy, 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 holy. Lihat wajahnya, saudara. Lihat wajahnya. Lihat wajahnya. Saudara dibersihkan. Saudara dibersihkan. Saudara dibersihkan right now in this session. God is cleansing, cleansing, cleansing. Cleansing, prepare. Persiapkan. Shatara tosune kiribi sune diri. Sunara bakatara labas. I saw the Lord. I saw the Lord. I saw the Lord seated on His throne with glory in glory, exalted high. The train of His robe fills the temple. God, oh God, oh God. And the angels above Him, and the
manahan snokoro shiriro hisru snekaraba atorolo monshika bakata. He's clothed in glory. He's clothed in glory. Exalted and the tread of his robe. Shelabakato, fill the temple, and the angels gather round him, and they the Lord seated on his throne, seated on his throne, was clothed in glory, was clothed in glory, exalted high, exalted high, and the tread of his robe, and the tread of his robe, fill the temple, and the angels are gathered round him, and they cry, lihat kunci-kunci diturunkan pada hari ini. Kunci itu seperti kunci-kunci Daud diturunkan di tengah-tengah kita. Itu sangat banyak diturunkan di tengah-tengah kita. Itu buat saudara, ambil saudara. To open
membuka semua yang terkunci selama ini dalam hidupmu. Apa yang stuck, yang mandek dalam hidupmu. He give you the key. Dia kasih kuncinya. Ambil dengan iman. Kami terima Tuhan semua kunci-kunci dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Terbuka. Terbuka. Semua yang stuck dan kunci dalam hidup kami selama ini. Terbuka. Turunkan terus Tuhan, terus Tuhan. Turunkan Tuhan, turunkan biar kami dapat, kami ambil. Exalted high, and the train of his throne, and the train of his throne. Fill the temple, fill the temple, and the angels are around him, and they cry, and they cry, they cry, and they cry, you are Terima kasih Tuhan. Karena kami menyembah bukan untuk manusia tapi untuk Engkau. Touch Jesus' heart. Ketika hatimu dijamah disentuh Tuhan, Kau limpahkan turun berkat-berkat rohani di tengah-tengah kami. Terima kasih buat hari ini. Pada kesempatan yang luar biasa ini kami ingin bawa korban persembahan kami juga Tuhan. Tuhan, berapa yang bisa kami berikan kepadamu sebagai taburan. Bicara kepada kami Tuhan. Kami tabur hari ini untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Untuk conference ini. Kami tahu we involve. Kami terima berkat-berkat rohani yang ditaburkan. Dan kami memberikan berkat jasmani kami Tuhan pada hari ini. Bless us. Dalam nama Yesus. Pekerjaan kami, bisnis kami, kuliah kami, studi kami diberkati Tuhan. Kami bawa persembahan kami hari ini dengan iman. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan pulang tinggalkan tempat ini. Dan kami berdoa biarkan berkat-Mu mengikuti hidup kami. Berkat kasih dari Allah Bapa. Anugerah dalam Yesus Kristus Tuhan. Persekutuan keintiman dengan Roh Kudus. Menyertai hidup kita semua siang ini. Sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Saudara, hari kita bisa bawa taburan kita. Nanti sore 6:30 datang lebih awal. Karena saya tahu banyak orang akan datang lebih banyak lagi. Karena sore mereka gak ada kerja. Maka lebih penuh lagi tempatnya. Karena itu saudara datang lebih awal. Supaya saudara dapat tempat yang terbaik. Amin. Saudara bawa taburan saudara persembahan di depan atau depan pintu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu nanti 6:30 malam. Saudara kalau mau tabur lewat ini juga boleh saudara. Ya. Selamat siang. Tuhan Yesus berkati, sampai ketemu 6:30. Datang lebih awal saudara supaya aku dapat tempat yang terbaik. God bless.